Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar guys? Bapak doain semoga kalian tetap sehat walafiat, bisa mengikuti kuliah dengan lancar, lulus dengan cepat, mudah-mudahan IPK-nya 4. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas pertemuan ke-6 tentang pengembangan kemampuan peserta didik. Kita sudah mempelajari beberapa pertemuan sebelumnya, semuanya terkait dengan pengembangan peserta didik. Untuk kali ini kita akan mengembangkan kemampuannya. Nah, dalam mengembangkan kemampuan peserta didik ini, banyak diskusi yang cukup panjang, tapi ada suatu tokoh, salah satu tokoh yang sangat populer, membantu kita kemampuan apa saja yang akan kita kembangkan untuk peserta didik kita ini. Tokoh tersebut adalah yang terkenal dengan nama Benjamin Samuel Bloom. Pada tahun 1956 beliau sudah mengembangkan konsep tentang kemampuan peserta didik yang akan kita kembangkan. Beliau menitik beratkan pada 3 ranah atau 3 kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemampuan kognitif atau ranah kognitif ini adalah hal-hal yang terkait dengan kemampuan intelektual atau kemampuan otak. Kemudian afektif itu adalah yang terkait dengan emosi dan perasaan, sedangkan psikomotor yang terkait dengan motorik, gerakan anak didik kita atau peserta didik kita. Apa yang dikembangkan oleh Benjamin Samuel Bloom tadi kemudian dikenal dengan istilah taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ini untuk kognitif itu ada 6 kemampuan, yaitu kemampuan pengetahuan atau knowledge, kemudian pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisa atau analisis, sintesa atau sintesis, dan evaluasi atau evaluation. Kemudian ranah afektif itu ada beberapa kemampuan juga, yaitu terkait dengan penerimaan atau receiving, responsif atau responding, nilai yang dianut atau value, organisasi atau organization, kemudian karakterisasi atau characterization. Kemudian ranah yang ketiga adalah ranah psikomotor, yaitu ranah yang terkait dengan motorik, gerakan, koordinasi jasmani tadi. Itu ada beberapa kemampuan yang kita kembangkan nanti, yaitu tentang peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, pengalamiahan, dan aspek-aspek inilah yang menjadi titik fokus pada taksonomi Bloom. Kemudian pada tahun terakhir ini ada salah satu murid dari Benjamin Samuel Bloom tadi yang bernama Lorin Anderson Krathwohl, itu menyempurnakan terutama tentang ranah kognitif, karena Lorin Anderson Krathwohl ini, beliau itu adalah seorang ahli psikologi aliran
kognitivisme, sehingga bersama kawan-kawannya menyempurnakan untuk ranah kognitif tadi, yang penyempurnaannya itu intinya dari mengubah dari peristilahan benda menjadi kata kerja, yaitu dari knowledge menjadi mengingat atau remembering, dari comprehension menjadi understanding atau memahami, dari application menjadi applying atau menerapkan, kemudian analisis menjadi analyzing atau menganalisis, kemudian untuk yang sintesis ini dinaikkan menjadi level ke-6 yang tertinggi dengan istilah creating atau mencipta, sedangkan evaluation menjadi level ke-5 dengan sebutan evaluating atau menilai. Itu penyempurnaan yang dilakukan oleh Laurin Anderson untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Kemudian kita sudah mengetahui apa yang akan kita kembangkan pada peserta didik, kemampuan-kemampuan tadi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian bagaimana kita mengembangkan berbagai ranah tadi. Pertama yang terkait dengan kognitif, ini tentu saja disesuaikan dengan level aspeknya tadi. Untuk menghafal, memahami, mengaplikasikan, dan seterusnya tadi, ada beberapa latihan yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita. Untuk pengalaman belajar yang terkait dengan menghafal tadi atau mengingat, itu tentu harus kita adakan latihan-latihan, baik itu menghafal secara verbal maupun parafrase di luar kepala terhadap pengalaman belajar yang sudah kita latihkan. Kemudian untuk pengalaman belajar tingkat pemahaman itu dilakukan dengan jalan membandingkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi karakteristik, menggeneralisasi, menyimpulkan, dan juga beberapa kegiatan lain yang mendekati dengan kaitannya pemahaman tadi. Kemudian untuk pengalaman belajar yang tingkatannya penerapan atau menerapkan, dilakukan dengan jalan menerapkan rumus, dalil atau prinsip terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di situasi dan kondisi peserta didik. Kemudian pengalaman belajar tingkat menilai atau mengevaluasi itu kita latihkan dengan jalan memberikan penilaian terhadap suatu benda atau sesuatu hal dengan menggunakan kriteria tertentu. Kemudian untuk yang level paling tinggi yaitu creating atau menciptakan, itu bisa kita adakan latihan, merencanakan, membangun, dan beberapa kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru tentunya. Begitu juga untuk ranah yang lain, yang itu ranah afektif dan ranah psikomotor. Untuk ranah untuk ranah afektif, kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan kemampuan, berlatih memberikan respon atau reaksi terhadap nilai-nilai yang dihadapkan kepada peserta didik, kemudian berlatih menikmati atau menerima nilai, norma, serta objek mempunyai nilai etika dan estetika, kemudian berlatih
menilai atau ditinjau dari segi baik buruknya, adil atau tidaknya sesuatu objek tertentu, dan juga berlatih menerapkan atau mempraktekkan nilai, norma, etika, dan estetika dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang ranah psikomotorik, kompetensi ini bisa dicapai meliputi tingkatan gerakan awal, semi rutin, gerakan rutin untuk mencapai kompetensi tersebut. Pengalaman belajar yang perlu dilakukan antara lain pada tingkat penguasaan gerakan awal, peserta didik perlu berlatih menggerakkan sebagian anggota badan. Kemudian pada tingkatan gerakan semi rutin, peserta didik perlu berlatih mencoba atau menirukan gerakan yang melibatkan seluruh anggota badan. Dan pada tingkat gerakan rutin, peserta didik perlu melakukan gerakan secara menyeluruh dengan sempurna dan sampai pada tingkatan otomatis. Nah, semua latihan-latihan tentu tidak hanya sekali, 2 kali, itu harus kita lakukan secara berkelanjutan, terus-menerus. Ya, tentunya semuanya itu harus berulang-ulang. Kemudian lebih utama lagi bagaimana menerapkan upaya-upaya tadi, kalian harus mengenal karakteristik perkembangan baik itu kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, karakteristik itu bisa dikenali dalam beberapa tahapan. Untuk kognitif itu ada 4 tahapannya, yaitu antara tahapan lahir sampai dengan 2 tahun, atau ini lebih populer kita sebut dengan periode kepandaian sensomotorik. Kemudian tahap 2 tahun sampai 7 tahun, itu periode praoperasional konkret. 7 tahun sampai 11 tahun itu periode operasional konkret, dan 11 tahun sampai dewasa itu periode operasional formal. Kemudian pada ranah afektif itu juga ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan juga, yaitu lahir sampai dengan 3 tahun itu tahap oral, 3 sampai 6 tahun itu tahap falik, 6 sampai 11 tahun tahap latensi, dan 11 sampai dewasa itu tahap genital. Kemudian untuk psikomotorik, pada ranah psikomotor ini umur ada 5 tahapan. Lahir sampai 1 tahun tahap gerakan refleks, 1 sampai 2 tahun tahap gerakan permulaan, 2 sampai 7 tahun tahap gerakan dasar, 7 sampai 14 tahun tahap gerakan keahlian, dan 14 sampai dewasa, 14 tahun sampai dewasa adalah tahap lifelong utilization. Itulah beberapa inti permasalahan kita terkait dengan pengembangan kemampuan peserta didik. Bapak sudah sampaikan pokok-pokoknya. Kalian tentunya harus mempelajari lebih detail, lebih mendalam dari beberapa referensi, bisa dari modul bahan ajar kita, bisa referensi-referensi yang lain cukup banyak, bahkan dari modul bahan ajar kita sudah kita tunjukkan referensi-referensi yang perlu kalian pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.